Shalom, selamat pagi anak-anak. Sebelum kalian mulai belajar pada pagi hari ini, kita akan mengawali seperti biasa, kita akan berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami bersama dengan anak-anak kami boleh mengawali hari ini, kami boleh merasakan berkat yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas pada pagi hari ini, kami akan mendasari dengan kekuatan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami mohon kekuatan, kami mohon pendampingan Roh Kudus sehingga kami mampu untuk memahami kehendak Tuhan melalui firman pada pagi hari ini. Melalui hamba-Mu berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Lukas 8 ayat 15. Kalian buka dulu firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas 8 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman pada pagi hari ini berbicara tentang ketekunan. Setiap hal, setiap keberhasilan diawali dengan sebuah ketekunan. Bu Heni akan memberikan contoh ilustrasi. Ya. Pada suatu hari ada seorang anak bersama dengan ayahnya. Ayahnya adalah seorang pedagang. Dan si anak ini anak laki-laki, dia masih kecil. Lalu ketika di dalam perjalanan, karena ini ayahnya adalah seorang pedagang, di dalam sebuah perjalanan mereka berhenti. Karena capek, mereka ingin beristirahat. Mereka beristirahat di bawah pohon yang sangat besar dan rindang. Nah, kira-kira seperti di pohon-pohon rindang di depan kelas kalian ya. Masih ingat situasi di sekolah ya anak-anak ya. Nah, mereka beristirahat di sebuah pohon, di bawah pohon yang rindang ketika mereka merasakan capek. Ya, anak-anak, si anak ini lalu mengatakan seperti ini kepada ayahnya. Ayah, apakah aku nanti akan menjadi orang yang besar, yang kuat, yang tegar, yang kokoh seperti ayah, begitu. Ya. Sebetulnya ayahnya tidak menyangka kalau anaknya ini akan mengatakan hal seperti itu. Si ayah berdiam saja. Dia masih memikirkan pertanyaan anaknya tadi. Apakah anak ini juga bertanya kembali, apakah aku akan menjadi anak yang bertumbuh dan bertubuh kecil seperti ibu? Karena ibuku adalah kecil. Apakah mungkin aku nanti juga tidak akan bisa tegar, kuat, gagah seperti ayah? Apakah aku akan seperti ibuku? Ayahnya bingung untuk memikirkan jawaban bagi anaknya tersebut. Anak ini mengatakan pertanyaan-pertanyaan tadi kepada ayahnya sambil mengorek-ngorek tanah. Dia berpikir bahwa karena mamanya atau ibunya itu badannya tidak terlalu besar, mungkin kecil seperti Bu Heni begini, jadi anak ini berpikiran bahwa dia pun tidak akan bertumbuh seperti ayahnya. Apakah nanti pundakku ini akan kuat seperti pundak ayah untuk memikul beban? Karena ayahnya ini seorang pedagang yang membawa barang-barang yang banyak, begitu anak-anak ya. Si ayah pun tetap diam saja. Anak ini terus bertanya sambil mengorek-ngorek tanah yang ada di hadapannya itu dengan sepotong kayu yang dia temui yang jatuh dari batang pohon yang besar itu. Nah, lalu anaknya kembali bertanya, jika aku nanti bertumbuh lalu tidak seperti ayah, tidak kuat dan tidak gagah seperti ayah, apa yang harus aku lakukan ayah? Nah, anak-anak, ayahnya tersenyum sambil
menggorek tanah seperti anaknya, lalu sang ayah menemukan biji dari pohon besar itu yang jatuh di tanah. Dari biji itu lalu si ayah menunjukkan kepada anaknya, demikian katanya, "Anakku, coba lihat biji ini. Biji ini jatuh dari pohon yang sangat besar ini. Dari biji ini akan tumbuh pohon yang sangat besar seperti yang kita lihat di hadapan kita ini. Dia memiliki akar yang kuat. Bahkan kalau kamu terus menggali ke dalam tanah ini, kamu akan menemukan akar-akar yang sangat kuat. Akar-akar yang menjulang ke bawah untuk mencari makanan, dan akar-akar ini sampai timbul di sini, ini yang seperti kita lihat saat ini. Dan tahukah kamu bahwa dari biji yang kecil ini pula tumbuh pohon yang rindang dan kuat yang bisa kita gunakan untuk berteduh saat ini." Si anak diam saja. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi cerita yang tadi kita dengarkan ini, demikian pun juga kalian, demikian juga kita semua. Kita ini adalah biji-biji yang akan bisa tumbuh dengan kuat, yang akan bisa tumbuh dengan sempurna, yang akan menghasilkan biji-biji lain, ya. Mengapa biji yang kecil ini bisa menjadi tanaman yang besar, bisa menjadi pohon yang besar? Itu karena biji ini menyimpan sebuah ketekunan. Ya, tadi firman Tuhan mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ya. Jadi biji yang kecil itu menyimpan sebuah ketekunan. Dia tekun untuk ditanam, dia tekun untuk mencari makanan, dia tekun untuk bertumbuh. Nah, siapa yang memberikan ketekunan ini? Tuhan. Ya. Dia tekun untuk menghadapi kenyataan hidup. Dia tekun untuk berlelah-lelah mencari makan, sehingga dia menjadi pohon yang kuat, sehingga dia juga menjadi pohon yang besar, yang menghasilkan kerindangan, yang menghasilkan tempat perlindungan bagi burung-burung di udara. Nah, anak-anak, kalian juga demikian. Kalian adalah biji-biji kecil yang akan bertumbuh dan yang mengalami ketekunan. Tidak dibiarkannya begitu saja kita bertumbuh oleh Tuhan, tetapi kita juga diberikan kesempatan di mana kita ini akan diterpa oleh banyak hal. Biji yang tumbuh tidak dibiarkan dengan mudahnya untuk tumbuh begitu saja, tetapi Tuhan mengizinkan banyak hal yang terjadi di dalam pertumbuhan. Mungkin ada ulat, mungkin ada terik matahari, mungkin ada angin yang menggoncang, bahkan badai mungkin. Tetapi dengan ketekunan yang kuat, pohon ini bisa terus berdiri kokoh, sehingga bisa menjadikan pengharapan bagi banyak orang, bisa menjadikan tempat perteduhan bagi siapapun yang membutuhkannya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, itulah kiranya juga terjadi dalam kehidupan kalian semua, di dalam kehidupan kita semua, bahwa kita ini adalah biji yang sangat berarti di hadapan Allah, biji yang sangat menjadi harapan bagi banyak orang. Biji ini akan Allah pelihara. Kita dibiarkan bertumbuh supaya kita menghasilkan buah, supaya kita bisa hidup dalam sebuah ketekunan. Kalian adalah anak-anak yang masa-masa ini adalah masa-masa belajar. Belajarlah kalian dengan tekun, sehingga kalian akan menghasilkan bibit yang baik. Kalian akan menjadi bibit yang baik. Kalian akan menjadi tanaman yang kuat. Kalian akan menjadi biji mata Allah yang sangat berharga. Tetapi syaratnya harus bertekun. Bertekunlah kalian dalam menghadapi segala macam badai dan segala macam tantangan kehidupan. Biarlah kalian menjadi tekun di dalam mencapai pertumbuhan. Kalian tekun untuk mencari apa yang akan menjadikan kalian menjadi kuat. Kalian akan menjadi orang yang berhasil. Kuncinya adalah ketekunan. Ketekunan itu kita akan dapatkan ketika kita senantiasa berpegang teguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita
berlalu begitu saja, dihempas angin, dihempas terik matahari, tetapi Tuhan akan memberikan juga hujan, angin yang semilir, sehingga kita benar-benar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Selamat hidup dalam ketekunan, selamat untuk menempuh masa depan dengan tekun. Percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai kalian semua. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sebelum kita belajar pada pagi hari ini. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman pada pagi hari ini. Tuhan, firman yang sudah boleh kami renungkan kiranya boleh menjadikan pegangan di dalam kehidupan anak-anak kami, untuk mereka boleh bertumbuh menjadi kuat, menjadi perkasa, untuk dapat menempuh masa depannya kelak. Bapa, kami percaya anak-anak kami adalah biji-biji yang sangat berharga di mata Tuhan, sehingga Tuhan juga akan senantiasa memelihara mereka, sehingga mereka akan menjadi anak-anak yang kuat dalam mereka mengiring Tuhan, kuat dalam mereka untuk senantiasa mengejar cita-citanya. Tuhan, berikanlah mereka hati yang tekun dan penuh dengan harapan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Amin.